Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan mengenai 3 pembahasan atau 3 materi. Nah, yang pertama itu mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri, kemudian akhlak tercela kepada diri sendiri, dan yang terakhir mengenai adab kepada kedua orang tua dan guru. Nah, yang pertama kita membahas mengenai apa tadi? Akhlak terpuji. Terus kepada diri sendiri. Baiklah, ntar ya. Nah, anak-anak udah tahu itu apa akhlak terpuji? Nggak tahu. Apa itu terpuji? Gak ada yang tahu. Ini yang perempuannya. Masa nggak tahu akhlak terpuji itu apa? Udah pernah belajar kan mengenai akhlak terpuji? Belum? Loh, oh belum. Ingatannya hilang semua. Oh iya. Omel semua. Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ada yang tahu pengertian dari akhlak terpuji? Iya, pengertian dari akhlak terpuji. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu juga? Udah. Jadi di dalam akhlak terpuji ini ada bermacam-macam dari sifat terpuji. Yang pertama itu ada namanya sifat tawakal. Ada yang tahu sifat tawakal itu apa? Nggak tahu? Nggak tahu juga? Nah, di sini Bu jelaskan ya pengertian dari sifat tawakal. Apa? Sifat apa? Sifat tawakal. Sifat apa? Tawakal. Sifat apa? Tawakal. Oke, sifat tawakal. 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 Nah, sifat tawakal itu merupakan perbuatan lahir, dengar ya, perbuatan lahir dan batin dengan menyerahkan segala perkara. Nah, itu bisa disebut juga dengan ikhtiar. Tahu ikhtiar itu apa? Iya, ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah kita berusaha kepada Allah serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan mudaratnya ya. Nah, ada yang tahu contoh dari tawakal? Tawakal itu tadi artinya perbuatan lahir dan batin. Istilahnya itu kayak kita berserah diri kepada Allah gitu. Kalian tahu contoh dari sifat tawakal? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nah, di sini mau jelaskan contohnya. Yang pertama, selalu Bersyukur. selalu bersyukur atas nikmat Allah. Taunya selalu bersyukur apa tadi? Kan tahu? Selalu bersyukur Kepada nikmat Allah. atas Nikmat Allah. nikmat Allah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada yang tahu contoh dari sifat tawakal? Ada yang tahu? Ini perempuannya nggak ada yang tahu? Masa iya nggak tahu? Yaitu bersabar ketika mendapat musibah. Salah, mukjizat lain lagi. Apa tadi? Coba ulangi. Musibah. Salah. Selalu bersabar atas Musibah. bisa jadilah itu ya. Bersabar ketika mendapat
Jadi tadi yang pertama udah contohnya tuh sifatnya tawakal. Yang kedua tadi apa? Ikhtiar. Ikhtiar ya. Ikhtiar itu tadi apa? Berusaha dalam memperoleh capainya. sesuatu yang Yang ingin dicapai. dicapai. Contohnya apa? Contoh dari ikhtiar apa? Belajar sungguh-sungguh. Contoh dari belajar sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian akhlak terpuji ini salah satu sifatnya juga ada yang namanya sabar. Ada yang tahu apa itu sabar? Hah? Sabar kali kau ya, kayak gitu. Ada musibah nanti sabar ya, gitu. Apalah itu artinya sabar? Hah? Sabar itu artinya sifat yang menahan emosi dan keinginan atau seorang yang dapat mengendalikan dirinya. Nah, jadi apa itu tadi artinya sabar? Ada yang tahu? Belajar bersungguh-sungguh. Itu tadi namanya contoh dari ikhtiar. Jadi sabar itu adalah sikap menahan emosi dan keinginan atau seseorang yang dapat mengendalikan diri. Apa itu contoh dari sabar? Ada yang tahu contoh dari sabar itu apa? Coba yang tahu contoh dari sabar. Cepat. Ada yang tahu? Kagak tahu ya. Nah, contohnya tuh ada menahan diri dari diam. Lagi menjelaskan kok, nggak boleh ribut. Menahan diri dari sifat malas. Yang kedua, contoh dari sabar tuh. Kenapa? Nggak ada. Yang kedua, contoh dari sabar itu seseorang yang melakukan sholat tepat waktu. Tuh ya. Nah, jadi udah berapa sifat terpuji tadi dijelaskan nih? 1, 2, 3 ya. Nah, yang terakhir ada namanya syukur. Kemudian ada yang namanya konoa. Ada yang tahu apa arti konoa ini? Ada yang tahu? Jadi konoa ini artinya bentuk rasa syukur, tidak mengeluh dengan segala usaha, dengan hasil yang didapat. Mantap. Nah, apa tadi artinya konoa? Bentuk rasa syukur, tidak mengeluh dengan segala usaha yang didapatkan. Nah, ada yang tahu contoh dari konoa ini? Contoh dari konoa. Ada yang tahu? Jadi, contoh dari konoa ini yang pertama ibu jelaskan ya, itu berikhtiar. Semaksimal mungkin. Yang kedua,
Apa tadi? Tawakal Ketika kita menunggu hasil. menunggu hasil. Nah, ada berapa sifat terpuji tadi sudah jelaskan? Yang pertama, berapa? Ayo. Akhlak terpuji. Siapa yang tahu ada berapa sifat terpuji yang sudah dijelaskan? Siapa yang tahu? Tahu? Ada berapa? Hah? 4. Yang pertama, Akhlak terpuji. itu kan nama siapanya? Ini yang tanya sifatnya. Apa itu yang pertama? Sifat apa? Yang pertama sifat apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Hah? Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Betul. Yang kedua apa? Ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar kayak gitu. Apa? Berusaha. Kemudian yang ketiga apa? Sabar. Apa itu sabar? Sikap menahan emosi. Betul. Sifat menahan emosi. Ya, bisa jadi begitu ya. Kemudian apa? Apa? Sulas syukur. Ya, syukur. Dan yang terakhir apa? Apa itu konoa tadi artinya? Berikhtiar. Itu contoh dari konoa. Bentuk rasa Apa? Suku apa? Bentuk dari rasa syukur ya. Nah, jadi itulah beberapa sifat dari akhlak terpuji. Kalian udah termasuk anak yang terpuji belum? Udah. Nih, belum? Udah pernah sabar jadi orang? Belum saja. Adalah ya. Jadi inilah pembahasan kita mengenai akhlak terpuji. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Nah, jadi mau tutup dulu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.